Halo Sobat Sudin sekalian, Kepulauan Nusantara yang kita cintai ini memiliki banyak kerajaan yang terbentuk dan berdiri di atasnya. Mulai dari kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, hingga kerajaan atau kesultanan Islam yang berkembang yang mampu melahirkan budaya sekaligus menyebarkan ajaran Islam di Nusantara ini. Salah satu kerajaan Islam termuda di Nusantara adalah Kesultanan Pontianak yang berdiri pada tanggal 23 Oktober tahun 1771 Masehi. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video kami. Apapun komen sobat sekalian, sangat penting untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Kesultanan Pontianak dikenal juga dengan Kesultanan Gandria karena didirikan oleh dinasti Al-Qadri. Pendiri kesultanan ini adalah Syarif Abdurrahman Al-Qadri, putra Said Husain Al-Qadri atau Habib Husain Al-Qadri. Habib Husain Al-Qadri lahir pada tahun 1706 Masehi di kota kecil bernama Trim, Hadramaut yang sekarang dikenal dengan Yaman Selatan. Habib Husain Al-Qadri melakukan perjalanan di beberapa tempat di Nusantara hingga akhirnya menetap di Matan, Kalimantan Barat. Beliau menikahi Nyai Tua, seorang putri Sultan Mu'azzidin, Raja Matan kala itu, dan memperoleh 4 putra dan putri, yaitu Syarifah Khadijah, Syarif Abdurrahman, Syarifah Mariah, dan Syarif Alwi Al-Qadri. Nah, anak beliau yang bernama Syarif Abdurrahman inilah yang mendirikan kesultanan sekaligus pendiri kota Pontianak saat ini. Beliau lahir di Matan pada pukul 10 pagi, hari Senin 15 Rabiul Awal tahun 1151 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1739 Masehi. Setelah 17 tahun berada di Kerajaan Matan, tepatnya pada tahun 1755 Masehi, Habib Husain dan keluarganya berpindah ke Mempawah atas undangan dan permintaan Raja Mempawah Daeng Manambo. Kemudian ia membangun pemukiman baru di Galaherang, masih dalam kawasan kerajaan tersebut. Setelah 2 tahun di kerajaan Mempawah, putranya Syarif Abdurrahman Al-Qadri yang berumur 18 tahun dinikahkan dengan Utin Chandramidi, putri dari Opung Daeng Manambo, yang mana hal tersebut mempererat hubungan 3 kerajaan. Kerajaan Matan yang berasal dari istri Habib Husain, Kerajaan Mempawah yang mana adalah besan dari beliau, dan Kerajaan Luwuk di Sulawesi Selatan asal dari Opung Daeng Manambo sebagai mertua Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Karena perkawinan tersebut, Syarif Abdurrahman Al-Qadri diberikan gelar Pangeran Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Dalam perjalanan hidupnya, Syarif Abdurrahman Al-Qadri juga mengawini putri Raja Banjar bernama Syarifah Anum atau Ratu Saranum pada tahun 1768 Masehi dan memperoleh gelar Pangeran Syarif Abdurrahman Nur Alam. Perkawinan ini merupakan strategi untuk mengembangkan tali kekeluargaan antara keluarga kerajaan Banjar dengan kerajaan Mempawah. Juga dianggap sebagai perkawinan politik untuk memperkuat aliansi antara 3 kerajaan di Kalimantan, Mempawah, Matan, dan Banjar. Pada pertengahan tahun 1771 Masehi, yang mana kala itu Habib Husain dan penembahan Opung Daeng Manambo telah wafat. Kedua orang inilah yang menginspirasi serta menjadi motivasi bagi Syarif Abdurrahman untuk mencari tempat pemukiman baru sebagai pusat perdagangan dan juga sebagai pusat pemerintahan bagi kerajaan baru yang akan dipimpinnya. Setelah bermusyawarah dengan keluarga besarnya, akhirnya mereka meninggalkan Mempawah mencari pusat pemukiman, dan Syarif Abdurrahman ditunjuk sebagai kepala rombongan besar tersebut. Setelah 4 hari perjalanan, rombongan Abdurrahman sampai di sebuah pulau kecil yang dinamai Batu Layang. Pulau ini terletak 15 km dari Sungai Kapuas atau 5 km dari kota Pontianak saat ini. Tempat inilah yang kemudian menjadi tempat pemakaman resmi keluarga Kesultanan Gandria sampai sekarang. Syarif Abdurrahman dan rombongan kemudian membuka lahan di dekat persimpangan 3 pertemuan Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Di kawasan inilah berdasarkan mitologi atau dongeng tradisional Kalimantan Barat, rombongan Syarif Abdurrahman diganggu dan berperang dengan makhluk halus khas Pontianak yang disebut hantu kuntilanak. Rombongan Syarif Abdurrahman berhasil mengusir hantu tersebut dengan cara menembakkan bedil setiap hari. Nah, dari sinilah konon katanya asal nama Pontianak. Namun beberapa sumber juga menyatakan jika sebenarnya sosok hantu tersebut adalah perbuatan perompak yang berusaha menakuti orang-orang yang ingin masuk ke wilayah tersebut.
karena wilayah tersebut merupakan tempat persembunyian mereka. Tapi cerita lain juga menyebutkan nama Pontianak berasal dari pohon punti yang artinya pohon-pohon yang sangat tinggi. Penyebutan pohon punti tersebut berada di surat Husain bin Abdul Rahman Al-Aindrus kepada Syarif Yusuf Al-Qadri. Di dekat pertemuan air sungai Kapuas dan sungai Landak tersebutlah, kemudian rombongan Syarif Abdul Rahman mulai membersihkan lahan dan membangun sebuah surau yang saat ini menjadi Masjid Jamik Syarif Abdul Rahman Al-Qadri. Kemudian beliau juga mempersiapkan tempat pemukiman yang letaknya menjorok ke darat sekitar 800 meter dari surau tersebut. Pemukiman itulah yang kemudian menjadi Istana Kesultanan Gadriyah Pontianak. Kesultanan Gadriyah Pontianak merupakan kesultanan termuda dan terbungsu di Nusantara. Setelah itu tidak ada lagi kerajaan lain yang lahir di kawasan Kepulauan Jamrut Khatulistiwa ini.